Teman-teman, baik, Ibu Bapak, mari kita dengarkan khotbah kita siapkan diri kita untuk Bapak Pendeta membaca dan mendengarkan Sampai Simak STH firman Tuhan. pada perayaan Mari kita Natal PWGT mohon pertolongan dalam Jemaat Bethlehem Parapu kita berdoa. yang dilaksanakan pada hari Jumat Di hari yang penuh bahagia 15 ini, Desember di mana kami 2023. berkumpul dalam rumahmu yang kudus, Mari kita dengarkan. merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, mengangkat syukur dan pujian kami, tanda kasih Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Saat sekarang ini Tuhan, kami membaca dan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Kami mohon Tuhan kuasai kami, Roh Kudus urapi kami semua. Biarlah firman-Mu pada malam ini benar-benar akan mengajak kami untuk bagaimana kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu yang Kau telah nyatakan bagi kami. Dan karena itu, segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan kami, yang dapat menghalangi pendengaran kami, perhatian kami, kami mohon Tuhan jauhkan dari kami. Biarlah seberapa kami yang hadir dalam tempat ini, dalam ibadah ini, benar-benar berkonsentrasi penuh untuk mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Bersabdalah, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa. Amin. Mari kita siapkan diri kita yang bawa Alkitab. Mari kita mempersiapkannya, membuka Alkitab kita dari Yohanes 14. Saya akan bacakan sekalian bagi kita sekalian dari ayat 15 sampai 31. Firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, barulah mari kita pergi dari sini. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Ayatnya yang ke-27 akan menjadi dasar perenungan kita pada malam ini. Ayatnya yang ke-27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam menikmati Natal pada malam ini dan juga untuk merenungkan firman Tuhan ini, kita dipandu dengan tema damai sejahtera mengalun terus. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat malam, shalom. Bagaimana ada damai malam ini? Tadi sudah bersalam-salaman, ya. Damai sejahtera bagi kami, ya. Nah, damai sejahtera menurut Bapak Ibu, apa itu damai sejahtera? Ada yang bisa berkomentar? Apa itu misalnya damai sejahtera? Siapa ibu-ibu yang mau berkomentar? Tidak ada yang angkat tangan ya? Oke Pak. Saya tahu bahwa agak sulit untuk mengungkapkan itu karena pasti menurut ibu ini damai sejahtera itu pasti definisinya atau yang dimaksud damai sejahtera itu berbeda dengan si ibu ini. Atau mungkin kalau bapak ini saya katakan apa itu damai sejahtera, mungkin bapak yang lain akan katakan, kalau saya bukan itu, kalau saya adalah ini. Jadi bisa dipahami seperti itu, ya. Damai sejahtera itu memang memiliki definisi atau arti yang berbeda-beda menurut setiap pribadi. Jadi mungkin seorang ibu mengatakan, kalau saya damai sejahtera itu ketika saya sudah bisa memiliki rumah yang baik. Ibu yang lain mungkin katakan, ya bagi saya damai sejahtera itu kalau anak-anak saya sudah sukses semua. Mungkin bapak-bapak akan katakan, ya damai sejahtera bagi saya itu kalau istriku itu betul-betul ada istri yang baik. Yang menurut tema HUT kita kemarin ya, begitu. Jadi pasti ketika kita berbicara tentang damai sejahtera itu akan berbeda. Dan mungkin juga akan katakan, pasti damai sejahtera bagi saya itu kalau saya sudah memiliki uang. Kan kalau banyak uang, bisa kita jalan-jalan ya. Bisa kita beli sepatu baru,
baju baru, bernatal dan sebagainya. Oke. Itu beberapa definisi. Tapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kadang-kadang kenyataan yang berbeda. Apa yang biasa kita pikirkan, yang kita anggap bisa memberikan damai sejahtera itu, justru menjadi suatu beban bagi kita. Ada banyak orang yang sudah diberikan banyak uang, tapi justru uangnya itu membuat dia gelisah. Ya mau jadi tombol lepas lah, dia sosok uang. Kalau mungkin ada yang bisa membeli motor yang baru dan pas di lapangan sudah penuh motor lalu diparkir di jalan, lalu anak-anak lewat, saya akan korek-korek dia, ya kan? Bisa gelisah tak? Bisa. Jadi ada banyak hal yang menurut kita itu ketika kita miliki bisa membuat kita damai sejahtera, kita bahagia, tetapi kadang-kadang menggelisahkan. Iya, yang betul nah. Dan ibu-ibu, dibantu. Apa orang ini kasus saya? Namanya banuni, nagalang ko ni papa. Nabura kamu tusing. Apa parang kasus saya? Nakuha niya. Iyo pa. Yara katusing lah di sulam mama. Yara katusing lah di sulat si biru-biru. Oh ya si koko. Ya kan? Itu berarti tidak selamanya uang banyak itu akan membuat orang damai sejahtera. Tidak selamanya orang yang sudah punya rumah bagus itu akan merasakan damai sejahtera. Oleh karena itu, dari mana kita memperoleh damai sejahtera yang sesungguhnya? Damai sejahtera yang sesungguhnya yang dapat kita peroleh adalah dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang pada malam ini kita rayakan hari kelahirannya. Itulah sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan damai sejahtera yang sesungguhnya adalah ketika kita betul-betul melekat pada sumber damai sejahtera itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketika kita melekat terus, maka pasti kita sekalian akan dibawa terus menerus untuk menikmati damai sejahtera itu yang akan mengalir, akan mengalun secara terus menerus, tiada hentinya dalam hidup kita. Oleh karena itu, bacaan kita tadi itu sudah mengungkapkan tentang bagaimana Yesus menjanjikan hal yang sangat baik kepada murid-muridnya pada saat ia akan pergi. Dia mengatakan, saya tidak akan meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu. Karena itu jangan takut dan janganlah gentar dan jangan gelisah hatimu. Karena apa? Dia akan mengutus penggantinya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membimbing para muridnya dan membimbing orang yang percaya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus itu? Pertama, akan menghibur setiap anak-anaknya ketika sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kegelisahan. Yang kedua, Roh Kudus itu akan menolong setiap anak-anaknya ketika sedang berada dalam ketidakberdayaan menghadapi tantangan-tantangan dunia ini. Dia akan menolong untuk membangunkan mereka yang sedang jatuh. Ya, bahkan kalau dalam Mazmur itu dikatakan, dia tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak.
Ketiga, Roh Kudus itu akan mengingatkan. Akan mengingatkan semua yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengingatkan semua yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengingatkan kita untuk dapat melakukannya. Dan yang keempat adalah memimpin. Memimpin di dalam seluruh kebenaran. Dari Roh Kudus itu akan memimpin setiap anak-anak Tuhan ke dalam setiap kebenaran. Itulah sebabnya dalam doa-doa kita biasanya kita katakan, Roh Kudus tuntun kami, ajar kami, arahkan kami. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu akan menghasilkan damai sejahtera. Menghasilkan damai sejahtera yang asalnya dari Yesus Kristus dan bukan dari dunia. Dunia ini, Bapak Ibu, bisa memberikan damai sejahtera yang luar biasa secara sebentar. Tapi saya mengatakan begini, bukan berarti dunia tidak perlu. Tuhan menantang kita untuk bekerja. Tuhan menantang kita untuk mencari uang sebagaimana. Olahlah dunia ini dan kuasailah. Yang bukan adanya buat Rasul Paulus. Maka bagi orang yang malas itu jangan makan. Jadi kalau ada di antara kita yang malas, kita diantar firman Tuhan, jangan makan. Itu berarti mengolah dunia ini, mendapatkan segala sesuatunya, itu bukan berarti salah. Tapi bukan itu yang menjadi pokok utama atau menjadi sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Tapi carilah itu, cari. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera itu akan memberikan damai sejahtera yang penuh dan utuh. Dan damai sejahtera di Tuhan itu adalah damai sejahtera yang penuh dan utuh dalam seantero kehidupan di dalam kondisi apapun. Jadi jangan pernah ragu ketika kita sedang mengalami pergumulan atau tantangan. Percaya damai sejahtera itu akan penuh dan utuh bagi kita. Damai sejahtera itu akan membawa kita kepada penghiburan tadi, akan memberikan kekuatan dan juga akan memberikan ketenangan. Hal-hal inilah yang akan dimiliki oleh orang-orang yang betul taat kepada Tuhan. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, semuanya itu akan dimiliki. Mengapa? Karena harus direnungkan bahwa ada hal yang bisa saja menggoda kita, sehingga ketika fokus kita adalah untuk dunia ini, kita bisa seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu dia tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Iblis menggodanya. Hei, kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti apa? Berarti dia akan menikmati dalam sejahtera yang lebih menurut ukuran. Tapi ternyata ketika ia ikuti, maka menjadi kehancuran bagi hidupnya. Jadi Bapak Ibu, ada yang bisa menurut kita memberikan damai sejahtera, tapi bisa membawa kehancuran. Sekarang ini sudah tidak ada ya, tapi tidak apa-apa. Yang bisa duka terus Pak. Bayangkan kedengus itu apa anak? Angka sama bumi. Besoknya kita bisa dapat 2 juta, ya kan? Tapi tak siapa temo toh? Tak siapa. Ya tu dito temo teh pakau tak siapa tuan ibu nene. Yang mana untuk dikah? Yang lantangan teh, yang misalnya kalau ditunggu.
bisa melayang, bisa sama 10 juta, bisa kondong, ya. Jadi ada banyak yang bisa, yang kita anggap memberikan damai sejahtera bisa menjadi kehancuran hidup. Oleh karena itu, tentu kita akan hati-hati dengan itu. Jangan sampai kita seperti Adam dan Hawa. Lalu sebab itu, ibu bapak saudara, pada malam ini kita sedang bernatal. Natal. Biasa kita ungkapkan, dan Natal itu membawa damai sejahtera. Kita sudah nyanyikan damai sejahtera bagi kamu. Ya, kita mengungkapkan damai. Betul? Natal itu selalu membawa damai. Beberapa hari gereja ini telah disulap. Dari kejauhan kelihatan luar biasa. Lampu masuk dalam gereja lain dari yang lain. Natal membawa bahagia. Tapi benarkah itu bisa memberikan? Benarkah itu adalah sebuah kebahagiaan yang akan membangkitkan iman kita? Sebab ada banyak orang yang boleh bercerita tentang Natal. Karena itu bisa, tunda Natal dia tuh bisa. Kayak bangun. Berarti bukan Natalnya tapi resepsinya. Oh iya itu Natalnya tuh. Ya lihat apa? Kamu melulu dia. Jadi yang dicerita itu adalah dekorasinya, resepsinya, bukan tentang damai sejahteranya dari itu. Belum pernah saya dengar Natal tahun lalu betul-betul telah mengubah saya. Setelah menyanyi malam kudus sepertinya hati saya mulai hancur. Dan saya sudah mengatakan saya akan rajin ke gereja. Saya akan mulai rajin ke kebaktian community. Saya tidak akan marah-marah lagi di rumah. Ya kan? Jadi Natal itu akan membawa perubahan. Itulah sesungguhnya Natal akan membawa damai sejahtera bagi kita sekalian. Karena itu Natal malam ini kiranya membawa damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Amin. Ya. Nah, damai sejahtera itu Bapak Ibu Saudara-saudara juga menyangkut soal pengampunan. Damai sejahtera itu ketika kita mampu mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain. Damai sejahtera itu juga ketika kita sudah senang melihat orang yang berbahagia. Atau orang yang sukses. Dakon na sama nonton itu saya kenal di motor. Nah kita nurut. Tak saya terima itu. Ya kan? Sama nonton mak tusuk-tusuk sebagai pamuntuna. Nah kita semua tusuk-tusuk. Apa anak? Sama nonton mak tusuk-tusuk pamuntuna. Nah kita. Damai sejahtera adalah ketika kita bahagia, ketika ada orang bahagia. Damai sejahtera adalah ketika kita mampu melihat orang yang menderita dan kita mulai tergerak. Apa yang kita akan lakukan? Tentu Natal malam ini juga akan menggerakkan kita untuk hal itu. Benarkah? Natal itu akan menggerakkan kita melihat siapa yang perlu. Siapa yang perlu diangkat? Seperti Yesus datang mengangkat manusia yang berada dalam kelemahan. Pertama-tama yang diangkat adalah anak gembala yang tak terpinggirkan. Jadi Natal itu akan membawa kebahagiaan bagi kita, dan damai sejahtera itu adalah ketika kita mampu melihat sesama kita yang berbahagia, kita turut berbahagia, kita mengampuni mereka, kita peduli mereka, dan juga akan berbahagia bersama dengan mereka yang sedang merasakan kebahagiaan. Dan Bapak, damai sejahtera yang sesungguhnya itu adalah juga ketika kita memberi diri dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Mengapa? Agar setiap pilihan kita, entah ketika kita mau berbicara, entah ketika kita bekerja, entah ketika kita melakukan sesuatu, semuanya akan menjadi pilihan-pilihan yang benar. Bahwa kita berbicara untuk menyegarkan orang lain.
kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya itu akan mengantar kita kepada pilihan yang tepat dan benar. Ya, orang yang dituntun Roh Kudus akan menjalani pilihan-pilihan dalam hidup ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan akan menjadi kemuliaan Tuhan, dan juga akan membawa damai sejahtera bagi orang lain dan juga bagi dirinya. Akhirnya, perkenankan saya mau menyampaikan kepada kita sekalian selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan. Amin.